Bagaimana jadinya jika seorang tabib yang seharusnya mengobati orang lain, merawat orang yang datang kepadanya saat mengeluhkan rasa sakit, namun berakhir dengan digauli, sungguh sangat miris. Kisah ini adalah kisah nyata di masa Nabi Muhammad, kisah yang membuat kalian tercengang. Sahabat Pandowo, tonton sampai habis agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandowo yang dirahmati Allah. Dahulu hiduplah seorang ahli penyakit yang masih muda dan tampan. Sebut saja namanya Fulan. Fulan termasuk tabib yang terkenal akan kehebatan ilmu kedokteran di masa tersebut. Ia berhasil menyembuhkan banyak orang. Keahliannya dalam mengobati terkenal sampai di seluruh negeri. Sehingga tiada hari dia tanpa melayani pasien yang datang silih berganti datang kepadanya. Sehingga banyak sekali yang kagum akan ilmu pengobatan ini, banyak yang memujinya. Namun di balik ketenarannya di masa itu, ia masih belum menikah padahal secara finansial dia adalah seorang yang kaya dan tampangnya juga sangat tampan. Namun entah mengapa ia belum juga mendapatkan pujaan hatinya, harinya disibukkan dengan melayani orang dari pagi ke pagi. Di lain tempat, ada seorang wanita di negeri seberang bernama Dizah. Wanita yang cantik ini mendapatkan cobaan berupa penyakit yang tak biasa, banyak tabib yang sudah mencoba mengobatinya, namun belum ada yang bisa menyembuhkannya. Sebab penyakit itulah ia dihindari oleh banyak pria, padahal kecantikannya seharusnya banyak pria yang akan mencoba melamarnya. Dizah tak pernah putus asa untuk melakukan pengobatan, hingga ia mendengar kabar bahwa ada seorang tabib muda yang ilmunya diakui telah menyembuhkan banyak orang. Tabib itu tak lain adalah si Fulan. Tanpa pikir panjang, Dizah pun mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke rumah tabib muda. Singkat cerita, Dizah sampai di rumah si Fulan. Ia masuk dan menceritakan apa yang menjadi penyakitnya. Namun Fulan tak fokus mendengarkan keluhan Dizah. Ia terkagum akan kecantikan wanita di depannya ini, wajar saja. Fulan belum menikah dan yang biasanya datang untuk mengeluh akan sakit adalah orang-orang tua yang umurnya sudah sepuh. Baru kali ini ia didatangi wanita muda yang cantik. Dalam lamunannya, Fulan merasa bisa menyembuhkan wanita tersebut. Ia pun memberikan beberapa resep dan anjuran untuk kesembuhan wanita tersebut dan menyuruhnya kembali untuk beberapa bulan ke depan. Bulan berganti bulan, wanita itu rupanya berhasil sembuh dari penyakitnya. Ia senang bukan main. Ia tak sabar untuk kembali ke rumah Fulan dan memberitahu Fulan bahwa ia telah sembuh. Tanpa menunggulah pun segera berangkat. Sesampainya di rumah Fulan, wanita tersebut mengucapkan terima kasih dan menangis haru. "Terima kasih wahai Fulan, engkau telah menyembuhkanku. Sungguh aku sangat bahagia saat ini." Fulan merasa senang, lalu mereka berbincang hingga malam datang. Saling merasa nyaman hingga bumbu-bumbu cinta hadir di keduanya. Bumbu cinta itu sangat mudah datang karena keduanya sudah lama tak merasakan sayang dari lawan jenis. Sehingga mereka merasakan keindahan yang tak bisa dijelaskan berada di hati mereka. Malam semakin larut, tak disangka gejolak tersebut tak berhenti di hati saja. Namun hal itu berubah menjadi nafsu. Bagaimana tidak, hanya mereka berdua dalam rumah tersebut. Seperti yang sering kita dengar, jika dua insan lawan jenis bersama dalam keheningan maka yang ketiganya adalah setan. Mereka pun mulai mendekatkan diri, berciuman hingga berzina. Namun mirisnya perzinahan ini ditambah dengan kebejatan bahwa si Fulan meminta untuk menggauli Dizah dari dubur, sungguh miris.
Namun karena sedang dalam rayuan setan dan nafsu yang membara, Dizah tidak menolak sedikit pun dan melanjutkan perbuatan terkutuk tersebut yang telah dilarang oleh Allah. Maka mereka menghabiskan malam dengan perbuatan keji tersebut hingga tertidur pulas. Esoknya, rupanya si Fulan merasakan rasa penyesalan yang luar biasa. Ia merasa bodoh karena telah menggauli wanita tanpa ikatan yang sah, apalagi ia sampai meminta dari belakang. Ia merasakan keresahan yang sangat luar biasa, tak nyaman tidur dan makan. Sehingga ia memutuskan untuk mendatangi Nabi Muhammad. Ia pun mendatangi Nabi yang sedang duduk dengan salah satu sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab. Ia datang dan langsung menangis dan menceritakan apa yang telah ia lakukan semalam. Ia menangis dan bertanya, hukuman apa yang setimpal untuknya? Apa yang harus dilakukan untuk menebus dosa yang telah ia lakukan? Namun, Nabi Muhammad hanya terdiam mendengar cerita si Fulan. Dalam diam, Umar bangkit dan mengatakan kepada Fulan, "Sungguh seandainya engkau menjaga aibmu tanpa menceritakan kepada kami dan bertaubat, itu lebih baik bagimu." Mendengar hal itu si Fulan lalu bangkit dan meminta izin kepada Nabi untuk pulang. Namun baru beberapa langkah berjalan, Nabi mengejar si Fulan dan mengatakan sholatlah 2 rakaat dan bertaubatlah kepada Allah. Sungguh kebajikan akan menghapuskan keburukan mendengar kalimat tersebut. Rasa tenang datang di hati si Fulan. Ia pulang dan melakukan semua yang Nabi anjurkan sehingga ia menghabiskan masa hidupnya dengan terus beribadah dan melakukan kebaikan sehingga keburukan yang ia lakukan tertutupi oleh banyaknya kebaikan. Demikian kisah tabib muda yang terjerumus ke dalam lembah keburukan. Namun karena rasa sayang Allah lah ia dikembalikan dalam rasa sadar untuk menyesal dan kembali ke jalan yang benar, adapun perbuatan zina merupakan dosa besar. Dan janganlah kita untuk mendekatinya. Karena cobaan akan nafsu itu sangatlah berat, maka sebaiknya kita jangan sampai mendekatinya daripada tergelincir dan terjatuh pada lubang perzinaan. Jikapun kita tergelincir, maka jangan pernah berputus asa atas ampunan Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat kembali dan Maha Pengampun.